Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Ainaul Mega Putri dengan NIM A7102093, Anissa Fitriasari dengan NIM A7102094, dan Aulia Rahmasari dengan NIM A710200117. Kami di sini membuat jurnal ilmiah dengan judul Pembelajaran Komputer Jaringan di Masa Pandemi COVID-19, Integrasi Learning Management System dan Online Assessment di SMK Negeri 1 Klaten. Abstrak yaitu menyangkut pandemi COVID-19 merupakan sebuah kondisi yang tidak diinginkan di seluruh dunia termasuk Indonesia. Pandemi COVID telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia saat ini, khususnya di bidang pendidikan. Hal ini menuntut seluruh elemen pendidikan untuk beradaptasi dan melanjutkan sisa semester. Karena semua sektor dipengaruhi oleh pembatasan sehingga aktivitas di semua sektor ditransfer secara online. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan Google Classroom Learning Management System dan Google Meet sebagai online assessment. Asesmen pembelajaran komputer jaringan pada masa pandemi COVID-19 di SMK Negeri 1 Klaten. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara dengan guru dan siswa. Selanjutnya, pandemi COVID-19 atau virus corona yang terjadi di seluruh dunia di Indonesia pada pandemi COVID-19 tersebut membawa perubahan di berbagai bidang kehidupan termasuk pendidikan, sehingga para peserta didik terpaksa untuk mengikuti pembelajaran secara daring atau tatap muka dan belajar adaptif. Salah satunya melalui jalur teknologi digital. Virus tersebut sudah banyak mengubah teknologi global dalam aneka macam sektor penyebaran serta penularan virus yang sangat cepat, membuat banyak kebijakan buat memutus rantai penyaluran. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu dengan menerapkan himbauan kepada masyarakat untuk melakukan physical distancing, yaitu himbauan untuk menjaga jarak di antara masyarakat dengan menjauhi aktivitas dalam segala bentuk kerumunan, perkumpulan, dan menghindari adanya pertemuan yang melibatkan banyak orang. Selain itu, dalam sektor pendidikan, menutup sekolah serta kampus dan menerapkan sistem belajar dari rumah secara daring untuk sementara waktu. Penyesuaian yang wajib dilakukan secara tiba-tiba serta langsung harus diterapkan, tentunya membuat pendidik wajib memakai metode coba-coba maupun alat bantu untuk menyelenggarakan pembelajaran secara berani. Proses pembelajaran mempunyai tahapan yang runtut dan terstruktur, di mana pada tahap tersebut dianggap sebagai suatu indikator dari keberhasilan pembelajaran. Adanya pembelajaran daring menuntut sekolah memanfaatkan penggunaan Learning Management System atau LMS untuk menunjang utama agar kegiatan belajar mengajar tetap dapat berjalan di masa pandemi COVID-19. Secara historis, di tahun 1990-an, Learning Management System LMS mulai berkembang saat ruangan kelas konvensional bersifat tatap muka yang kemudian diubah memakai pendekatan yang bersifat online. Menurut Pungse dan Konzel 2020, di mana sekarang Moodle berubah menjadi suatu platform
yang sangat umum dipakai dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. PJJ dan LMS merupakan suatu solusi untuk kegiatan pembelajaran agar dapat terlaksana saat kondisi gangguan disrupsi yaitu pandemi COVID-19. Pada studi konteks pelatihan tenaga kesehatan menyebutkan bahwasannya saat aspek kinerja akademis tidak ada perbedaan nyata antara pelatihan berbasis tatap muka maupun PJJ. Meskipun demikian, adanya evaluasi sangat diperlukan. Saat pembelajaran jarak jauh, hal tersebut dikarenakan tiap subjek maupun peserta didik mempunyai teknik dan praktik yang beda dan tiap perbedaan tersebut ada suatu titik optimal yang difasilitasi oleh LMS. Adapun manfaat yang perlu diraih saat pembelajaran tatap muka yaitu ketika pelatihan dilaksanakan memakai pendekatan jarak jauh. Saat hal tersebut dilaksanakan, pendidik perlu melaksanakan refleksi dan juga evaluasi, di mana bisa membawa pada kesalahan saat penerapan teknologi dan justru akan berpengaruh negatif saat luaran pendidikan dan pelatihan yang telah diharapkan. Berbagai evaluasi telah dilaksanakan saat ini. Pada kelebihan juga kekurangan LMS saat PJJ yang memberikan pengaruh. Rumsel mengatakan bahwa para pelatih mendapati suatu kesulitan waktu. Hal tersebut dikarenakan tingginya beban kerja dan juga rendahnya pelatihan saat memakai LMS. Walaupun demikian, peserta didik dapat memperoleh fleksibilitas waktu, keuntungan finansial, pengembangan karir, kemampuan mengendalikan pembelajaran, dan juga berdiskusi dengan peserta didik yang lain. Namun, mereka tidak bisa merasakan manfaat dari pembelajaran tatap muka langsung. Misalnya, akomodasi dan sumber daya yang ada, tempat pelatihan, dan juga lingkungan yang baru yang biasanya bersifat inspiratif. Yang penting saat memfasilitasi pemikiran kritis dan referensi dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Saat ini LMS juga digunakan lembaga pendidikan di dalam keterbatasan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Adapun aplikasi yang dipakai dalam pembelajaran PJJ yaitu Learning Management System LMS dan aplikasi web meetings yang disediakan menjadi solusi kepada pihak sekolah dalam memanfaatkan aplikasi yang ada pada penyelenggara kegiatan belajar mengajar sehingga pembelajaran lebih efektif. SMK 1 Klaten merespon edaran Kemendikbud dengan mengambil suatu kebijakan dalam menerapkan pembelajaran daring memakai Google Classroom sebagai LMS. Beberapa penelitian mengatakan bahwa penggunaan Google Classroom mempunyai pengaruh positif terhadap pembelajaran online atau PJJ, di mana pada Google Classroom sangat dianjurkan dalam pembelajaran karena cara penggunaan yang mudah dan mempunyai fitur yang lengkap dapat memenuhi kebutuhan guru dan siswa. Google Classroom juga merupakan LMS tanpa biaya serta tidak ada iklan, sehingga aman saat digunakan dalam proses pembelajaran dan lebih mudah untuk mengakses tugas-tugas siswa. Selain menggunakan Google Classroom untuk melakukan proses kegiatan belajar mengajar, dari SMK 1 Klaten juga memakai Google Meet untuk menunjang jalannya proses kegiatan belajar mengajar seperti pendalaman materi, pemilihan lisan yang dilakukan secara online atau online. Google Meet merupakan suatu platform yang dipakai untuk kegiatan tatap muka secara online dengan harapan dapat memaksimalkan proses PJJ di masa pandemi. Selain itu, Google Meet juga dapat diintegrasikan dalam penggunaan Google Classroom langsung pada menu Google Classroom.
Kegiatan belajar mengajar siswa SMK 1 Klaten tidak hanya menggunakan Google Classroom dan Google Meet saja, namun dipadukan dengan memanfaatkan WhatsApp Group untuk komunikasi antara guru dan siswa. Dengan menggunakan ketiga platform tersebut, proses pembelajaran pun dapat terbantu. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan Google Meet sebagai LMS dan Google Meet sebagai online assessment pada pembelajaran komputer jaringan di masa pandemi. Selain hal tersebut, penelitian ini juga bertujuan untuk memberi sebuah konsep pembelajaran daring yang mengintegrasikan beberapa platform dalam kegiatan belajar mengajar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan juga bahan evaluasi yang bermanfaat, baik dari segi teori maupun praktik pembelajaran yang sangat diharapkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang adaptif di masa COVID-19. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, di mana metode tersebut akan mendeskripsikan suatu permasalahan dan fokus terhadap penelitian. Pengumpulan datanya dilakukan dengan memakai teknik observasi dan wawancara. Dalam menggunakan teknik observasi, maka dilakukan dengan cara mencatat kondisi atau gejala yang ditemui secara sistematis, di mana saat melakukan observasi akan menghasilkan suatu gambaran realistis mengenai objek penelitian. Sedangkan teknik wawancara dilakukan dengan percakapan dan tanya jawab, sehingga dapat memperoleh informasi secara langsung mengenai situasi dan kondisi objek yang diteliti. Untuk mendapatkan pendalaman data dan pemahaman terhadap situasi dan kondisi, peneliti yang terlibat dalam aktivitas pembelajaran di SMK 1 Klaten selama 2 pekan ini yang dimulai pada tanggal 7 Februari hingga 18, peneliti memakai instrumen observasi yang terdiri dari pengamatan pelaksanaan pembelajaran dan budaya sekolah. Wawancara mendalam melibatkan guru terutama yang berkaitan dengan penggunaan Google Classroom dan Google Meet untuk meningkatkan taraf kepercayaan terhadap validitas data. Hasil wawancara tersebut juga dikompresikan dengan hasil wawancara dengan kelompok siswa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pengacara. Selanjutnya, hasil pembahasan. Hasil penelitian ini dilaksanakan di SMK 1 Klaten. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah guru dan tiga siswa. Hasil pembahasannya yakni yang pertama adalah penggunaan Google Classroom sebagai learning management system karena juga mengikuti perkembangan. Google Classroom ini bertujuan untuk mempermudah proses berbagi antara pendidik dan peserta didik. Pengguna Google Classroom tersebut dianggap efektif digunakan untuk pembelajaran jarak jauh atau PJJ jika dibandingkan dengan LMS lain. Dari hasil wawancara kepada pendidik dan perwakilan peserta didik di SMK 1 Klaten adalah sekolah tersebut telah memanfaatkan penggunaan Google Classroom sebagai LMS dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Dengan menggunakan Google Classroom ini akan lebih praktis dan juga memudahkan guru untuk memberikan tugas atau kuis kepada peserta didik. Hal ini sesuai dengan salah satu pendapat siswa kelas 12 SMKN 1 Klaten yang menyatakan bahwa mereka lebih suka memakai Google Classroom jika dibanding dengan Moodle, dikarenakan pada Google Classroom lebih mudah diakses apabila PTS dan IPA
Kakak guru juga menggunakan Google Classroom untuk memberikan soal ujian. Pendidik memilih Google Classroom sebagai learning management system karena Google Classroom ini dapat melatih kemandirian murid, mudah digunakan, tidak ribet, dan banyak fitur yang bisa digunakan. Hal ini sama dengan salah satu pendapat guru SMKN 1 Klaten yang menyatakan bahwa pengguna Classroom untuk pembelajaran di masa pandemi sangat efektif karena siswa bisa lebih mudah mengakses materi dan tugas yang diberikan. Dalam pandangan guru, penggunaan Google Classroom sangat membantu pelaksanaan pembelajaran, terutama jika dipadukan dengan menggunakan aplikasi yang pertemuan virtual. Akan tetapi untuk Google Classroom itu memiliki kekurangan, yaitu tampilan dari Google Classroom terkesan sangat sederhana dan kurang menarik perhatian peserta didik. Terkadang juga ada room yang error tidak bisa dibuka, sehingga beberapa peserta didik seringkali mengeluh dan malas untuk membuka Google Classroom tersebut. Padahal lainnya, yaitu apabila file di Google Drive penuh, maka para pengajar atau peserta didik pun tidak dapat mengirim file tersebut dan harus membuat room drive yang baru. Selain Google Classroom, SMKN 1 Klaten juga menggunakan Google Meet untuk melakukan pembelajaran sinkron antara guru dan siswa. Dalam pemanfaatan penggunaan Google Classroom sebagai learning management system, siswa mengeluh apabila pembelajaran daring dilakukan secara terus-menerus akan menghasilkan kegiatan belajar mengajar tidak maksimal, atau bahkan ada yang mempunyai masalah jaringan seperti tidak ada sinyal atau laptop atau HP yang kurang mendukung, sehingga siswa kurang memahami dan pastinya terganggu pada pembelajaran tersebut. Akan tetapi Google Meet juga memiliki kekurangan seperti membutuhkan kuota internet banyak, menghabiskan sumber daya hardware, perangkat dengan prosesor usang, dan memori akses acak akan kesulitan menjalani konversi video. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya pada kesimpulan jurnal yang kita buat, yaitu proses penelitian di SMK Negeri 1 Klaten ini sangat banyak kegiatan yang dilakukan. Salah satunya melakukan observasi dengan mewawancarai tenaga pendidik atau guru yang berkaitan dengan pembelajaran daring dengan memanfaatkan penggunaan learning management system dan dengan mempertimbangkan dari berbagai aspek. Google Classroom yang bertujuan untuk mempermudah proses berbagai file antara pendidik dan peserta didik. Sedangkan Google Meet untuk melakukan pembelajaran sinkron atau guru dengan siswa, sehingga membuat proses pembelajaran lebih mudah dan penyampaian informasi lebih efektif. Pada Google Classroom dan Google Meet ini dapat dipilih sebagai online assessment pembelajaran komputer jaringan pada masa pandemi COVID-19 di SMK Negeri 1 Klaten. Dan yang terakhir ada daftar pustaka. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.